Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 53 dan 54 bahwa Allah tidak menilai manusia dari harta dan kedudukan, tapi dari ketakwaannya. Manusia boleh merendahkan sesamanya, namun Allah memuliakan siapa saja yang ikhlas dan bertaubat. Sebesar apapun dosamu, pintu maaf Allah tidak pernah tertutup. Allah menegaskan, jalan yang benar dan yang salah telah dibedakan dengan jelas. Maka, siapa saja yang terlanjur berjalan di jalan penuh dosa, masih ada jalan pulang. Ayo, kita kembali kepada Allah. Karena petunjuknya selalu terang dan terbuka. Allah merupakan zat yang memegang keputusan mutlak atas hidup dan mati. Setiap amal kita dicatat siang dan malam, dan tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Maka jangan putus asa, karena selama nafas masih berhembus, janji ampunan Allah selalu ada. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penerima taubat. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penerima taubat sebesar apapun dosamu. Lalu, masih adakah alasan bagi kita untuk berputus asa? Ataukah kita masih ragu bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari segala dosa? Sebesar apapun dosamu, jangan takut untuk bertaubat, karena Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, lemes banget. Pak, sehat? Itu baru luar biasa. Udah ngopi belum? Belum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tentu berharap hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat kebahagiaan atas kesempatan memperbaiki diri kita setiap harinya. Betul apa betul? Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Allah lah awal dan akhir, Allah yang memberikan rezeki dan karunia kepada kita semuanya. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, coba angkat tangannya, jawab pertanyaan saya dengan cepat dan baik ya. Ya tolong ya, saya bilang 1, 2, 3 langsung angkat tangannya ya. Siapa yang hidupnya nggak pernah punya dosa? Ada yang angkat tangan. Siapa yang nggak pernah punya dosa? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih yang ngerasa kayaknya gue nggak ada dosa. Cuman kalau gue angkat ntar dikira orang bener lagi. Manusia kita ini nggak ada yang nggak punya dosa. Pasti ada khilaf yang kita lakuin. Nah, ngomong-ngomong soal dosa, ini hubungannya sama nafsu. Omongannya sama amarah. Omongannya karena keinginan kita yang kadang-kala kita lupa ada rambu-rambunya.
ya, yang akhirnya ngambil hak orang. Betul apa betul? Ngomongin orang, betul apa betul? Ada yang beli motor baru, dia nggak enak badan. Lah, tetangga yang beli dia yang meriang ya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, tema kita adalah seberapa besar dosamu Allah pasti akan maafin. Seberapa banyak pun dosa kita, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang dan pengampun semua dosa-dosa hambanya. Surah yang kita bahas adalah surah Al-An'am ayat 53, 54. Dan untuk kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta host kita Bapak Ustadz David Kholik, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, Ya, sehat semuanya. sehat, alhamdulillah. Status kita di dalam kita berkehidupan di muka bumi ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Oh, Namun status kita tidak menjamin bahwa diri kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang yang ketika di dunianya menjabat, memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi jabatan yang ia miliki tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, amanah dari Allah yang diberikan kepadanya tidak disyukuri, melainkan dia berkhianat kepada rakyatnya, maka inilah nanti justru tidak menimbulkan kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah menjerumuskan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak pejabat yang korupsi, Bu? Banyak. Kira-kira di mana tuh? DPR. Ini lagi rame nih DPR. lagi rame ini. Ketika dia diberikan sebuah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan yang tinggi, fasilitas yang begitu sangat mewah, makan enak, kendaraan mewah, tempat tinggal juga demikian, tapi kerjanya cuma joget-joget. Ada nggak yang begitu? Di mana? Bukan saya ngomong ya Bu ya. Masyarakat yang ngomong katanya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah yang berupa amanah, ketika kita lakukan ini dengan baik, melayani masyarakat sebagai wakil rakyat, maka di sanalah peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kemudahan kepada dirinya, sehingga ia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia mulia di hadapan manusia yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, akan tetapi kalau seandainya ia tidak mampu berbuat yang sekiranya tidak amanah untuk rakyatnya, justru ini menghinakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi saudara-saudara kita yang sekarang berusaha begitu kerasnya untuk mencari nafkah, entah itu berprofesi sebagai pengusaha, entah itu dia bekerja, entah itu dia menjual sesuatu yang ia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, diberikan sesuatu yang halal, diberikan sesuatu yang baik untuk keluarganya, tanpa ia meninggalkan ibadah, tanpa ia meninggalkan sholat, insya Allah ini jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat status sosial kita, Allah tidak melihat bagaimana keadaan kita sekarang, akan tetapi yang Allah nilai adalah inna akramakum indallahi
atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan kalian, kata Allah, yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika menjabat ia menjadi seorang koruptor, ketika ia berperilaku yang sesuatu yang menyimpang dalam hal agama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Pengampun. Lihat, Allah Maha menerima taubat kita. Seberapa banyak dosa-dosa kita, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 tahun sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Ya Jibril, jangan 1 tahun. 1 tahun itu kelamaan. Akhirnya balik lagi malaikat Jibril, kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 bulan sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Jibril, jangan 1 bulan. 1 bulan itu masih kelamaan. Umatku ini lalai. Akhirnya kembali lagi menghadap Allah. Turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 minggu sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa ya Rasulullah katakan? Jibril, jangan 1 minggu, umatku ini lalai. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Kembali lagi malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 hari ya Rasulullah sebelum ia meninggal dunia ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Wahai Jibril, jangan 1 hari, umatku ini lalai. Lihat betapa Rasulullah mengetahui kualitas umatnya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya masih berbolak-balik di tenggorokan, malam yughargir, gorgoroh, dia tidak bisa berkata-kata apapun, dia tidak bisa berucap apapun, tapi matanya menatap tulus memohon ampunan Allah. Dia tahu bahwasanya Allah menerima taubat atas segala dosa-dosanya. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Itu maha luas ampunan Allah. Tapi sayang, 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Tapi kita sebagai hambanya yang terkadang bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Bu, kita yang bosan terkadang minta ampun sama Allah, betul? Kita yang terkadang enggan bahwa mengatakan bahwasanya Allah tidak adil dan lain sebagainya. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Bahkan ketika Bapak umroh, ketika Bapak pergi haji, datang ke makam Rasulullah, tertulislah di sana, syafaatku akan aku berikan untuk umatku yang penuh dengan dosa-dosa. Itulah maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, insya Allah kalau kita mau bertobat, kembali ke jalan yang benar. Wahai para pejabat yang saat sekarang ini, selamatkan diri Anda dari korupsi, selamatkan diri Anda dari kezaliman kepada rakyatnya. Insya Allah dengan bertobat kepada Allah, insya Allah akan mulia hidup kita di mata manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar dulu yuk Bu, yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
begitu banyak ampunan ya Allah berikan, begitu luas pintu ampunan Allah berikan kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 133 ya. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapatkan magfirah Allah seluas bumi dan langit ya, yang siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mumpung ada kesempatan tobat, ayo tobat. Bu, Ibu mau tobat? Pak, Bapak mau tobat? Apa dosa gue? Apa dosa gue mana gue tahu. Ya, kita tobat apapun dosa kita besar kecil tobatannya tobat nasuha. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Silakan. Siapa ini? Bapak deh, Bapak. Silakan Pak. Ya. Mic-nya mana mic-nya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ustadz, nama saya Dedi Junaidi, seorang jamaah dari Masjid Ar-Rahman ini. Ya. Saya ingin bertanya, Ustadz, kalau kita lihat tayangan di televisi atau media sosial lain juga, banyak kasus korupsi, khususnya korupsi haji, katanya tentang makanan, minuman di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah kemudian ada seorang teman saya sudah meninggal dunia. Padahal seharusnya dia berangkat haji pada tahun 2024 yang lalu. Ya. Namun katanya ditunda pada tahun 2026. Oh ya. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh orang yang korupsi tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya Pak Edi, ini orang udah korupsi ya, dia nggak cuma ngambil uang negara, tapi karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan haji, menyebabkan juga orang batal berangkat haji. Gitu ya Pak Haji ya, gitu ya. Sampai akhirnya orangnya meninggal. Nah dosanya kan gak cuma ngambil uang, tapi juga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah itu apa yang mesti dilakuin nih kalau orang itu terlibat dalam yang seperti itu? Baik, pertanyaan Bapak yang cukup bagus, terima kasih. Ini kejadian di negara mana Pak? Jauh ya, sono ya? Sono, cuma orangnya tinggal di sini Pak. Ini adalah bentuk kezoliman, korupsi seperti ini adalah bentuk kezoliman yang menzolimi dirinya sendiri terlebih kepada orang lain ya. Yang tadinya tahun 2024 dia punya hak untuk berangkat, ternyata tertunda lantaran ada kuota yang tersisa ataupun kuota yang diberikan lebih oleh kerajaan Saudi ternyata tidak digunakan ya. Nah ini adalah bentuk penyelewengan dan akhirnya bisa menjadikan zolim kepada dirinya sendiri, apatah lagi kepada orang lain. Maka yang pertama dia harus bertobat betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Ya Pak, yang pertama dia harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia mengakui bahwa perbuatannya itu adalah salah. Bahkan perbuatannya itu adalah menzolimi kepada orang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika memang ada betul itu ada aset-aset yang bukan menjadi hak miliknya, maka harus dikembalikan. Yang ketiga yang harus dia lakukan ya sebagai pelaku korupsi tadi adalah dia harus memulangkan aset-asetnya sekaligus dia menjadi orang yang harus menerima konsekuensinya dari perbuatannya. Jadi harus mengikuti jalur hukum yang ada. Ya, taubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, kemudian memulangkan yang bukan menjadi hak miliknya, kemudian juga dia juga harus menjalankan konsekuensinya, hukum yang ada. Yang kemudian yang ketika dia diberikan hukuman di sana, maka dia harus introspeksi kepada dirinya untuk memperbaiki dirinya ke depannya. Terima kasih Pak Suti. Alhamdulillah. Ustadz, kalau misalnya nggak ketahuan korupsinya gimana Ustadz? Ya, kan ada pihak-pihak nanti. Enggak, artinya dia tahu dia makan uang haram, cuman kan tinggal masalah nunggu waktu aja. Kebetulan dia nggak kepanggil gitu, tapi dia makan uang kayak gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya. Perlu nggak dia nyerahin diri ke
kepolisian kek, KPK kek atau apa gitu Ya, kira-kira. makanya peran kita sebagai masyarakat ketika ada sesuatu yang melanggar kepada hukum kita seperti korupsi, maka kita juga ikut serta membantu di sana untuk melaporkan yang ada. Oh gitu. gitu ya. Jadi seperti Oke, itu. Ustadz ya. Baik ya Allah, baik. Terima kasih banyak. Bu, Pak, korupsi itu perilaku yang nggak cuman dilakuin sama orang-orang yang udah jadi pejabat. Kadangkala urusan kecil, maaf, duit arisan. Ada yang begitu ada? Ada, oh nggak ada di sini. Di sono protes aja. Di sono, ya di sini mah nggak ada. Ada yang begitu ada? Ada, ya. Misalnya maaf urusan kecil lain lagi diamanahin, dititipin uang, uangnya kepake. Ya kan itu hal-hal kecil kayak gitu. Terus nggak ketahuan orangnya. Nah di dalam Islam juga sama, amanah anak yatim, ada warisan anak yatim nggak dikasihin ke anak yatim. Itu juga sama kayak begitu ya, tidak amanah. Nanti kita lanjut lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa Allah mengampuni semua dosa. Dan ngomong soal pejabat, nggak semua pejabat itu seperti yang kita bilang tadi korup, ada juga yang baik. Cuman banyak saat ini yang disorot adalah perilaku-perilaku koruptif yang dicontohkan oleh mereka. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada fi'il isa anda bida mulk Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita disiarkan dari Masjid Ar-Rahman, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Iya, oh Jakarta Utara. Nah, buat yang kangen dan rindu sama guru kita yang dulu selalu hadir di sini, dan saya kangen banget sama ngaji yuknya. Udah ada kiai kita, izinin saya untuk pantun, boleh Bu? Boleh. Boleh ya, tapi ini buat ngeringet rindu-rindu doang ngaji yuk ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir ngacir. Sekarang nggak ngaji yuk ya Kiai ya. Sekarang tahu siapa kabar Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngomongin tentang Allah, pintu makfirah Allah begitu luas. Ampunan Allah begitu luas bagi orang-orang yang berdosa, apalagi dosanya besar. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak dicampur kayu. Bapak-bapak I love you. Mana enak makan opak campur kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah para pemirsa dan juga jamaah Masjid Rahman. mudah-mudahan hidupnya Mur. insya Allah matanya kagak lam, insya Allah rambutnya nggak Bur. insya Allah nggak cepet masuk Kubur. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini insya Allah bareng-barang mendapat syafaatul uzmah nanti yaumul qiyamah. Amin. Amin ya robbal Alamin. Berbicara tadi sudah diomongin banyak sama guru kita, betul? Seberapa besar dosa, segede apapun dosa pasti Allah akan mengampun.
akan mengampun. Nih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 55. Understand? Apa itu 55? Seket 5. Ya Allah. 55. Alhamdulillah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah suaranya masih bagus ya Bu ya. Dulu begini mantan kori Pak, Oh iya. juara RT. Wah. Peserta 5 nggak datang 4. Juara 1 dong. Alhamdulillah. Wa kadzalika nufassilul ayati walatastabina sabilul mujrimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini kita bisa ambil 2 pelajaran. Kita bisa ambil 2 pelajaran. Kalau menurut literatur bahasanya wakadzalika ini kalau dulu waktu saya sekolah di SED Bu. SD. SD. Ini menjadikan maf'ul mutlak. Li bayani ghoyah. Kalau di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Understand? Yes. Alah Pak Ustadz nggak usah yang begitulah ngajinya yang danta-danta baik ya. You understand danta? Lah kudu jelas. Wa kadzalika nufassilu. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an ini untuk menunjukkan bahwa jalan orang-orang soleh yang di sini sudah soleh semuanya belum? Jawabannya insya. Lah kalau insya Allah kudu pasti ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua walitastabina sabilul mujrimin. Yang kedua biar jelas jalan orang-orang yang melakukan dosa. Betul? Karena Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada Perempuan. ada kaya, ada Miskin. ada ganteng, ada Jelek. alhamdulillah. Nah, kemudian ini untuk menjadikan pelajaran buat kita agar orang-orang soleh dan tak jelas. Bagaimana kalau orang soleh jelas? Tentunya ngikutin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hati kita sampai wangkot. You understand wangkot? Kan Rasulullah menjelaskan wa qaswatul qalbi, hati yang jangan sampai hati yang Siapakah hati yang keras? Adalah Fir'aun. Ini mau jawab kencang takut salah Pak. Ya Allah. Nyontoh kepada Rasulullah. Apalagi zaman sekarang ketika kita berbuat apapun. Makanya Allah akan balas apa yang kita lakukan. Ini mohon maaf. Zaman sekarang kan lagi banyak koruptor. Betul lah? Lah itu kudu tanggung jawab dunia. Ya Allah, Masya Allah. Lah mohon maaf ketika dia berbuat jelek pasti Allah bakal balas perbuatan yang jelek. Kalau kita berbuat yang baik pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat walaupun sekecil apapun Allah pasti akan catat, akan balas dengan amal kita. Alhamdulillah. Jangan sampai amal kita hilang. Kata Rasulullah tuhbitul a'mal. Kita sholatnya akan hilang, amal kita mohon maaf. Duduk kita pahalanya kagak ada. Apa alasannya? Kata Rasulullah al istighalu bi'uyubil khalqi.
Sibuk dengan orang lain, betul? Padahal kesibukan sendiri banyak sekali. Kadang-kadang kita ngurusin laki, mohon maaf ya bu. Udah ngurusin suami apa belum? Yang bener nih. Kalau kadang-kadang ya Allah bu udah capek ya bu ya. Pagi udah nyiapin makanan, betul? Udah nyiapin kadang-kadang suaminya kagak terima. Lah kalau kepingin jadi orang yang soleh, mohon maaf, kudu pemimpinnya soleh. Kalau istri soleha maka suaminya kudu soleh. Begitu nggak terima, istri mau ngelawan kagak paling di pojokan ngomong perasaan ku berbakti untuk makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku ini Pak korban KDRT nih Pak. Ya Allah. Oh, Masya Allah. Pertama menunjukkan bahwa jalannya orang soleh, seorang istri kudu taat amasu. Nah, mohon maaf, kalau orang yang boleh dikatakan menjalankan dosa, mohon maaf, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin tanggung jawab terhadap anak buahnya. Betul? Suami kudu menjadikan suri toladan dalam keluar. Istri kudu didik terhadap anak-anak. Kalau nggak bisa didik, pasrahin di tempat yang sudah ada, yaitu pesan. Dan mohon maaf pesantren sekarang ya Allah mau ngajar dewek. Contoh nih, walaupun saya suka ngomong begini ngajar anaknya Pak, ya Allah kagak nahan. Malah kadang-kadang berantem. Begitu apalagi kalau ngaji Quran. Begitu ngaji Quran, begitu. Ya, nggak bisa-bisa akhirnya orang tua marah, pasrahin aja. Makanya insya Allah kesimpulannya bahwa jalan yang benar, jalan yang soleh sudah jelas, jalan yang pendosa pun juga sudah jelas. Insya Allah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Angkat tangan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau doa aja belum? Orang suruh mengangkat tangan. Iya. Kirain. Bu. Apal banget mah lagunya tadi. Mak cari bel nggak bisa dipancing ya. Nyamber aja udah. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Ya, mana angkat tangannya, saya mau lihat, saya mau pilih. Oh, banyak juga yang depan deh. Masya Allah. Silakan ibu berdiri, namanya siapa dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Barka dari Masjid Taklim As-Solihin Kelapa Gading Timur. Kelapa Gading Timur, Masya Allah ya. Ustadz, Allah kan maha pemaaf, sedangkan manusia tidak. Ya. Saya ingin tanyakan, apakah kita boleh balas dendam terhadap orang yang telah menghancurkan kehidupan orang banyak? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu, Bu, dendam itu tidak boleh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 118 Berapa yang benar? 190 sanga. Lah. Allah menjelaskan hudzil afa wa'mur bil urfi. Kita jadi orang kudu pemaaf. Tapi kadang-kadang namanya manusia, Bu. Kalau udah disakitin, sampai 7 turunan kagak mau ngamaafin, betul? Sedangkan Allah sifatnya
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha kasih Kadang-kadang Pak, musuh itu bukan dari mana-mana. Kadang-kadang dari istri dewek juga musuh ya Pak. Ya Allah, kadang-kadang nih mohon maaf, istri jatuhin gelas, ya kan? Jatuhin suaminya ngomong. Kalau lagi pengantin baru ngomongnya sayang-sayang. Ya kan? Itu namanya ikan hiu goyang-goyang. Apa itu Ustaz? Ibu-ibu yang ku sayang kan begitu. Ya Allah. Kadang-kadang diomelin padahal namanya udah pecah Pak. Ya kalau namanya udah pecah kan nggak bisa disambung, betul. Makanya orang yang dendam salah satunya efeknya satu bisa memutuskan silaturahim, betul. Yang kedua lemah iman. Kalau orang yang sudah lemah iman mohon maaf akan dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk pasti akan cepat. Contohnya tetangga ngerumpi, ya nggak? Tetangga? Kalau bapak-bapak mah jarang ngerumpi ya. Ya itu saya Bu. Ya Allah. Orang kadang-kadang mohon maaf ngerumpi ke sono. Ke sana kemari kau cerita keburuk. Semu di seberang lautan jelas. Tapi gajah di pelupuk mata. Keterlaluan. Bu. Pak, itu siapa yang nyanyi? Munawir, Roma Irama. Roma Irama Ini namanya Joko Sembung makan permen. Apa itu? Udah nggak nyambung men. Allah, tuh makanya jangan sampai kita berbuat dendam. Dendam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau orang yang dendam jauh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Yuk kita berbuat yang soleh, jauhilah menjadi orang-orang yang pendosa. Insya Allah esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak. Jadi kalau ada orang bikin kita kesel, intinya harus belajar untuk dimaafin ya. Dimaafkan susah pasti, tapi Allah aja Maha Pengampun. Jadi itu intinya ya. Jangan cuma minta diampuni tapi kita juga bisa mengampuni atau memaafkan segala orang lain. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngajir. Tentunya dengan luwak white coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan biawak di kampung Melayu. Insya Allah white kopi luwak. Insya Allah I love you. Alhamdulillah. Nah saatnya sekarang Cahaya Hati berbagi berkah dengan luwak white kopi. Ada yang mau hadiah? Oke, nanti kalau mau hadiah jawab pertanyaan dari saya. Mau? Mau. Nah, pertanyaannya gampang. Apa tema hari ini yang kita bicarakan barusan? Oh, Bapak, silakan Bapak. Masya Allah, ini ada apa namanya padaan sama kita ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Ahmad Dumyati. Ahmad Dim. Yati. Oh, Dumyati. Masya Allah. Asli dari mana Pak? Alhamdulillah Jakarta Betawi. Jakarta Betawi, wong dewek, insya Allah. Nah pertanyaan tadi, tema hari ini apa Pak? Seberapa besar apapun dosamu, Allah pasti maafin. Betul. 1 juta rupiah.
Tapi jangan lupa potong pa. Allah ya Karim nih Pak Dumyati, alhamdulillah. Nah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلوا على نبي محمد sallallahu alaihi. Tidak henti-hentinya lisan kita, hati kita berzikir, ya, mengagungkan kebesaran Allah, mensucikan Allah, sekaligus kita berharap dengan zikir kita senantiasa Allah menjaga kita, membimbing kita agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Pada saat kita sulit pun, pada saat kita sulit, dengan kita berzikir, maka kita yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada Allah bersama dengan kita. Karena itu jangan pernah hilang dari lisan kita, dari hati kita, untuk senantiasa berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan juga memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita lanjutkan kajian kita, bahwa seberapa besar pun dosa kita, Allah akan mengampuni. Ya, dan kita mengkaji Al-Quran, surahnya surah Al-An'am. Kalau tadi ayat 5556 di segmen ketiga ini, kembali lagi Al-Ustadz Dai Redi Tanjung yang nanti akan melanjutkan ya kajian kita, yaitu surah Al-An'am ayat 57 sampai 60. Silakan Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, Bapak Ibu, kita semuanya mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita lanjutkan ya. Kita semua berjuang, berusaha bagaimana kehidupan kita penuh dengan amal kebaikan, insya Allah. Karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia, betul? Betul? Siapapun makhluk Allah di muka bumi ini yang bernyawa pasti akan menjemput, menemui yang namanya kematian. Oleh karena itu kita berjuang bagaimana caranya kita melakukan amal-amal kebaikan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, bagaimana kita dalam keadaan yang lemah, sementara kita menangis, tanda kehidupan bagi kita. Betul nggak? Ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara di sekeliling kita tersenyum bahagia lantaran kedatangan kita. Alhamdulillah. Ibu punya cucu, cucunya lahir dengan selamat, nangis nggak cucunya? Tapi ibu dalam keadaan yang tersenyum bahagia, betul? Dan bagaimana ketika kita nanti meninggal dunia dengan amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai tabungan akhirat kita, kita berjuang melakukan amal-amal kebaikan yang dengan amal kebaikan itulah yang membawa kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah Anda, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita bagaimana ketika nanti kita meninggal dunia, di sekeliling kita menangis lantaran kita meninggal dunia, sementara kita tersenyum bahagia lantaran kita punya cukup bekal kita, punya cukup amal kita untuk bisa kita pergi jauh
menemui sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kebalikannya, Bu. Bu, jangan sampai kebalik. Kita meninggal, di sekeliling kita menangis lantaran kita meninggal dunia. Kita tersenyum bahagia lantaran kita punya amal. Kita punya bekal takwa kita cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Ini kita meninggal dunia, tetangga kita pada senang. Tetangga kita pada ketawa, kenapa enggak dari kemarin aja tuh mati. Naudzubillahimin. Oleh karena itu jangan sampai. Maka ketika ada orang baik yang sekiranya meninggal dunia, kita merasa kehilangan, betul gak? Padahal Ustadz baru kemarin saya berkomunikasi dengannya. Padahal baru kemarin kita masih makan sama-sama dengannya. Ibu-ibu mungkin sama teman-temannya baru kemarin makan bakso bareng ya. Kita nggak tahu yang namanya usia. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kehidupan kita kurang bermanfaat, kehidupan kita kurang dengan melakukan amal-amal kebaikan, sementara kita banyak musuh-musuh kita, ketika kita meninggal kira-kira dia sedih tidak? Nangis tidak kita meninggal? Kagak. Oleh karena itu bagaimana caranya di kehidupan kita? Kita perjuangkan diri kita untuk mencari amal, untuk mencari bekal, untuk mencari sesuatu yang dapat bermanfaat. Karena sebaik-baiknya kehidupan kita, ketika itu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah manakala ia panjang usianya dan juga panjang taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruknya manusia adalah ia panjang usianya, tapi panjang usianya dalam bentuk keburukan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Ini maka menjadi cerminan bagi kita, agar setiap harinya kita berusaha bagaimana caranya iman dan takwa menjadi modal yang paling utama mengalahkan segala-galanya. Insya Allah dengan iman kita dalam kondisi apapun nantinya, kata Allah, fi maqamin amin, akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang aman. Alhamdulillah. Bu, Ya. Bu, Ya. sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, tapi kalau kita menjalaninya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan iman itu menjaga diri kita, timbullah dengan ketakwaan itu akan menimbulkan sesuatu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita susah hidup kita, mungkin kita diberikan ujian dari Allah. Semata-mata ujian itu bukan mengukur kekuatan kita, tidak hanya itu, akan tetapi mengukur sejauh mana ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, kita masih mau enggak sujud kepada Allah? Kita masih mau enggak kita berdoa kepada Allah? Kita masih mau enggak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah memberikan ujian kepada manusia pasti kepada orang-orang yang telah Allah nilai cukup baginya. Alhamdulillah. Maka jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu semua, jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, insya Allah kehidupan kita bertambah berkah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Bu. Pak. Kita punya kewajiban sebagai orang tua ngejaga keluarga kita supaya bisa terlindungi dari api neraka. Ya apa doanya apa? Doanya apa? Ayatnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bu, mau masuk sorga apa mau masuk neraka? Sorga. Pengen sekarang apa besok? Masya Allah. Oke, baik, sekarang saya tanya siapa yang mau nanya nih? Bapak apa ibu nih? Silakan. Oke, Bapak ya, silakan Bapak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Syahrul Anwar, jamaah dari Masjid Jami'ar Rahman. Izin Ustadz mau bertanya. Baik.
kenapa di dunia ini yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang alim atau orang yang baik duluan? Kenapa bukan orang yang jahat? Takutnya di dunia ini, kalau dunia ini hancur, isinya orang jahat semua. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nanya bapaknya ngomong begitu berarti kita yang masih hidup jahat semua ini berarti ini. Silakan Ustaz Fadl. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus ya. Satu, kita pahami bahwasanya likulli ummatin ajal ya. Setiap kita ini ada ajalnya. Ajal itu adalah batas usia ya. Batas usia disebut dengan ajal ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau sudah masuk batas waktu usianya, maka enggak bisa itu dimundurkan. Enggak bisa juga untuk dimajukan. Satu, pahami itu bahwasanya setiap manusia sudah ada batas ajalnya, batas usianya. Yang kedua, setiap kita yang bernyawa sudah dicatat oleh Allah takdirnya, takdir hidupnya dan juga rezekinya. Kalau rezekinya telah habis, maka orang itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kenapa sih orang baik ini banyak yang meninggal lebih awal? Karena kecintaan Allah kepada orang alim tersebut. Maka yang dia cabut meninggal, maka Allah mencintainya. Tapi bagi siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah, maka diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus menebar kebaikan dan juga amal-amal kebaikan. Jadi tidak ada lagi tuh bicaranya kok kenapa sih orang yang baik kayaknya cepat banget matinya, ya kan? Sementara yang ini yang jahat banget kayaknya panjang banget umurnya. Ini jangan. Jadi kalau seandainya kita berpola pikirnya seperti itu, nanti akan berpikiran ya udahlah taubat nanti aja lah. Ya kan, takut gue mati duluan kalau jadi orang baik, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi tidak. Ada orang juga yang jahat pun ada pendek usianya. Jadi kita mengukurnya tidak demikian. Akan tetapi setiap yang diberikan kesempatan oleh Allah usia, disitulah manfaatkan kita untuk ibadah. Disitulah manfaatkan untuk kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manfaatkan bagi kita yang masih diberikan hidup saat sekarang ini, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak semua orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang pendek usianya itu sama dengan yang tidak. Akan tetapi ada juga ulama kita kayak almarhum Mbah Maimun Zubair, itu usia 90 tahun. Beliau wafat juga di Arab Saudi ketika itu. Jadi ngukurnya tidak demikian. Akan tetapi kenapa ada bahasa pertanyaan seperti itu? Itulah tadi yang saya telah jelaskan. Setiap orang yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan setiap harinya punya manfaat di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika ia meninggal dunia, pasti kita merasa kehilangan. Pasti kita merasa sedih. Kenapa? Dia punya manfaat yang banyak, kok cepat banget ya Allah diwafatkan. Jadi seperti itu. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang tidak memiliki manfaat di dalam kehidupannya. Baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Timbulnya masyarakat tidak ada penilaian seperti itu. Mau meninggal cepat kayak mau lama nggak jadi masalah. Bahkan yang cepatnya aja yang diharapin, ya kan. Jadi seperti itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, inilah momentum bagi kita. Kesempatan bagi kita, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk ibadah, ya. Betul. Terima kasih. Baik, Bu. Pak, udah jelas ya, yang namanya umur itu misteri ya. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, orang yang baik duluan, tapi ada juga kalanya orang yang memang kelakuannya tidak menyenangkan, dia juga yang duluan. Tapi yang sebaik-baiknya orang adalah pada saat dia dikasih kesempatan, umurnya masih panjang, artinya dia masih ada umur, dia bertobat. Ya Bu ya, apa Bu? Bertobat. Oke, baik. Tadi kita udah bahas banyak tentang surah
Al-An'am ayat dari 57 sampai 60. Kita akan lanjut lagi dengan Kiai Haji Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau tadi kita sudah dengarkan kajian bersama dengan Ustadz Randy Tanjung, selanjutnya kita simak kajian dengan tema Allah Maha Pengampun seberapa besar pun dosamu. Kali ini kembali lagi guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Silahkan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anaknya soleh dan solihah. Mudah-mudahan bisa pergi Mekah Madinah. Pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Anaknya nggak suka jual gabah. Insya Allah dilamar Pak Lurah. Alhamdulillah. Matinya husnul khotimah. Berbicara tentang dosa. Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengalahkan segala-galanya. Di dalam surah Al-An'am ayatnya 61, understand? 60 saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wahwal qahiru. Ini kalau di dalam pesantren susunannya adalah mubtada khobar. You understand mubtada khobar? Kalau di dalam ilmu al-jurumiyah itu kalau mubtada al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamili lafziyati. Ngerti apa kagak, Bu? Lah ya Allah Pak Ustadz, apalagi dimikirin dosa. Ya kan? Makanya saya teringat di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Enggak ada yang jawab, ya Allah. Persilahkan kalian hidup mau bagaimana, mau jadi koruptor, tafadol. Mau meninggalkan ibadah silahkan. Akan tetapi ingat peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka mayitun. Bahwa kalian bakal mati. Mau kaya mau miskin bakal mati. Presiden juga bakal mati. Camat mati. Lurah mati. Rewe mati. Apalagi rete ya. Semuanya bakal mati. Makanya kita hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan apa saja persilakan. Mau berbuat dosa silakan. Tapi ingat perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita semuanya bakal. Yang kedua, wahbib masyita fa innaka mufarriqu bih. Kalian cinta kepada dunia persilakan. Suka ngambil duit rakyat silahkan. Tapi ingat bahwa itu semuanya bakal pisah dengan kita. Betul?
tinggal amal kita. Makanya yuk kita jangan berbuat begini dosa. Di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa. Yang bertaubat menebus dosa dengan amal. Ya Allah. Ini ceribel semuanya ya Pak ya. Ini mohon maaf kalau saya pengajian jamaahnya seumuran Pak. Ya begini. Lah ya masuk. Bapak percaya nggak ini ibu-ibu seumuran saya? Percaya apa kagak? Nggak percaya? Saya survei membuktikan. Coba. Sungguh aneh. Tuh kenyataannya begitu. Ya Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga peringatan dari Allah dari hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mal masyita fa innaka mazyun bih. Kau mau bekerja bagaimana? Mau jadi anggota apa saja. Mau korupsi persilahkan. Tapi ingat pertanggungjawaban nanti di akhirat bakal ketemu. Namanya kematian itu kan gak bisa dielakkan, betul? Kan ayatnya udah jadi ya Pak. Di dalam surah Al-Jumu'ah kan ada tuh. Di dalam ayat yang ke number 8, understand? Yes, maksudnya? Di ayatnya Ayat itu keberapa? 8. Surahnya Al-Jumu'ah. Ah. Allah kan sudah menyampaikan kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum Ini mau ngomong tak malun takut salah. Tak malun apa tak lamun ya? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Salatun wa salamun ala Rasulillah. Salam salam ala Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sudah tentukan mau kaya mau miskin bakal mati. Maka kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, "Innal mauta," sesungguhnya kematian itu farro ya firu, bakal lari walaupun umurnya udah 100 tahun. Ditawarin mati bakal lari. Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang. Pakai baju apa, Bu? Ya Allah. Padahal fa innahu mulaqiqun. Padahal namanya kematian bakal ketemu. Persilahkan kalian mau bekerja apa saja. Dosa kau kumpulkan berapa saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Akan tetapi ketika kita ada kalimat ini mohon maaf. Kalau misalkan dosa sebesar apa. Kalau diampunin jangan buat patokan. Saya mau berbuat dosa mulu. Itu gak boleh. Kagak boleh. Agak boleh. Tadi di awal sudah saya jelaskan antara jalan yang orang soleh dan orang yang pendosa. Allah sudah pisah-pisahkan. Betul? Makanya yuk kita berusaha apalagi di bulan maulid ya. Banyakin baca solawat. Kalau baca solawat Rasulullah bukan mau disolawatin. Enggak, tapi kan syafaatnya kembali kepada yang baca. Betul? Ya Allah makanya di rumah sama anaknya banyakin solawat. Nenek sama sama kakeknya baca sholawat. Kalau mau tidur sholawatin sholat Allah salam Allah. Pegang perutnya kan begitu ya. Ya Allah biar di dalam apa kesehari-hariannya kita ibadah selalu mendapatkan
dari Allah pahala yang mutlak nanti menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan yuk seberapa dosa yang kita perbuat, Allah pasti akan mengampun. Banyakin istighfar, mohon amaal bahwa dosa kita termasuk saya ngaku semuanya kan ya. Itu saja, mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Mana nih? Masya Allah, banyak bener. Silakan Ibu, nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Salbiah dari Majlis Ta'lim As-Solihin untuk bertanya kepada Ustadz. Dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan tentunya sedikit banyaknya kita telah banyak berbuat kebaikan Ustadz. Betul. Tetapi dalam hati berharap ada kebaikan yang telah kita orang bantu itu kembali kepada diri kita Ustadz. Apa tuh hukumnya Ustadz? Mengharapkan balasan dari kebaikan kita kepada orang. Apa hukumnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nama Ibu siapa? Ustazah Salbiah. Saya nanya. Ustazah Salbiah. 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 Zakia. Ya Allah. Alhamdulillah. Kan burung gelatik di kampung Melayu. Cakep. Bu Salbiah cantik, I love you. Bapaknya marah loh. Suaminya ada nih, Pak. Bantu hati ya Allah. Ketika kita berharap kepada manusia, ingatlah kalian bakal kecewa. Betul? Kalau bersandar sama pohon, pohon bakal apalagi sandar sama suami. Suami, Masya Allah. Maaf. Apalagi bersandar dengan seseorang yang mengharapkan dirinya ingin dapat balasan. Makanya kita harus bersandar kepada Allah apapun bentuknya. Kalau istri pertama taat sama Allah dan juga sama suami. Nah kalau suami taat sama Allah sama orang tuh termasuk ayang mbeb. Nah Allah. Nah kalau ditanya tentang hukum, saya bukan ahli fatwa. Kalau misalkan ketika mengharap kepada orang lain, ketika kita memberikan yadu'ulnya khairu yadisufla. Tangan yang di atas kan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah kemudian jangan berharap kepada manusia, belum tentu ada balasannya, betul? Karena kita kan ibadah, ketika kita setiap sholat kan sering dibaca inna sholati wa mama lillah. Kalimat lillah ini mutlak hanya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berbuat nih, apalagi dalam rumah tangga dengan bertetangga, jangan bikin masalah. Contohnya apa? Utang. Betul. Yang tadinya baik-baik dengan tetangga saudare ya, tadinya nggak mau berbuat dosa, jadi berbuat dosa. Utang gara-gara ngutanginya mah gampang, balikinya susah. Ada yang begitu? Orangnya datang. Masya Allah, begitu ngasih luar biasa, tapi begitu nagih Masya Allah berantem mulu. Nah makanya ini masalah di dalam lingkungan maupun dalam keluarga. Makanya yuk jangan ngumpulin dosa lah ya. Nah kalau masalah hukumnya berharap kepada manusia itu tidak boleh. Nah makanya mudah-mudahan puas ya Bu ya. Yuk makanya dalam rumah tangga kan tujuannya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lah kan kalau misalkan udah jadi dalam rumah tangga sudah menjadikan jannah, surga, makanya kita tinggal menunggu akhir ending kita bahwa kita semuanya mah bakal mati. Kam min sohahin matat min ghairi illatin. Berapa banyak saudara-saudara kita mati mungkin gara-gara korupsi ya. Langsung
Gara-gara saudara kita kemarin Masya Allah demo begitu ya Allah sampai nyawa dipertaruhkan. Demi apa? Kepingin menjadi orang yang hidup makmur, hidupnya yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan dunia akhirat akan Alhamdulillah. Mudah-mudahan jawaban saya Bu Salbiah mudah-mudahan memuaskan dan insya Allah tinggal meraktekin dalam rumah Insya Allah mudah-mudahan nenek lampir naik sepeda mundur ke belakang kecebur sumur. Cakep. Kalau bapak ibu ingin lihat Pak Munawir ingat waktu tidur. Ya. Mimpi buruk ntar ya. Bu, gantungin harapan hanya kepada Allah. Cukup Allah sebagai penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam kehidupan seringkali kita mendapatkan ujian dari Allah. Ujian kesulitan, kekurangan harta, kehilangan orang yang kita cintai. Kita mungkin bisa lebih kuat menghadapi itu. Tapi pada saat kita mendapatkan ujian kenikmatan berupa jabatan, harta berlimpah, anak yang baik, soleh dan solehah, suami yang baik, istri yang baik. Kadangkala satu yang membuat kita akhirnya jadi tidak mensyukuri nikmat Allah adalah kita selalu melihat kekurangan dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Akhirnya kita menjadi orang yang kufur nikmat. Mana waktu itu? Karena itu kita pada setiap hari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin Allah yang senantiasa akan melindungi dan menjaga kita. Bu, tema kita besar mengenai Allah yang maha pengampun. Allah yang mengampuni seberapa besar pun dosa kita. Silakan di segmen terakhir yang mau bertanya saya berikan kesempatan. Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Pak Ustadz dari Majelis Talim As-Solihin. Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai manusia pasti banyak berbuat dosa. Dosa kepada Allah, kepada manusia, ataupun terhadap makhluk yang lainnya. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana proses pengadilan akhiratnya nanti? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir. Oh saya? Kiai Munawir. Ibu siapa namanya tadi? Oh, Iin. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya buat manusia. Dan pengadilan yang paling adil hanya Allah Subhanahu. Di dalam surah At-Tin ayat terakhir sering kita baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Awalnya kalimat istifham. Hamzah istifhamiyah. Jadi pengadilan yang paling hakim, yang paling adil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tadi di awal saya sudah menjelaskan. Jadi ketika kita berbuat apa saja, nanti pengadilan Allah akan mengutus kepada para malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita. Mau baik mau buruk, Allah nyuruh kepada malaikat. Dan malaikat ini tidak akan salah untuk menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak usah pesimis ketika kita didolimi oleh seseorang.
Ketika diomongin sama orang, Allah lah yang bakalan balas kepada kita. Biar jangan sampai dia amalnya kita jangan sampai hilang. Nah kalau misalkan puasanya full, sholatnya full, jadi gara-gara hilang sebab karena sibuk dengan orang lain. Ya kan? Salah satunya apa? Watulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Tetangga mohon maaf beli sepeda meriang, betul? Ya Bu ya, beli motor masuk rumah sakit. Lah iya beli kulkas kedinginan ya. Ya Allah beli mobil mati. Masya Allah. Nah ini pengadilan Rabbul Jali. Dan kemudian inilah yang tidak bisa dielakkan. Apapun hakikinya, haknya buat kita. Makanya kan Allah sudah tentukan dalam 4 bulan dalam kandungan kita. Betul? Masalah kehidupannya, hartanya, cantik atau cakepnya, ya kan? Jodohnya, sakiyun au sa'idun, baik atau buruknya Allah sudah tentukan kepada kita. Makanya kita sebagai seorang hamba, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada kita. Makanya tadi di ayat dijelaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Udah percaya dulu, yakini ayat Al-Quran bahwa Al-Quran menjadikan garis dan pegangan buat kita hidup di dunia sampai di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat nih. Makanya yuk bareng-bareng kita berbuat baik. Apalagi sama anak, sama suami, tetangga kanan kiri. Jangan sampai ngiri. Bukan kesini, bukan. Ketika tetangga beli apa-apa nggak usah iri ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadikan jawaban yang buat pondasi buat kita agar kita hidup lebih baik daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Amin. Baik, sudah terjawab ya Bu ya. Baik, silakan bapak-bapaknya yang mau nanya siapa? Baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, nama saya Madinah. Kebetulan saya diamanahkan oleh jamaah untuk menjadi ketua DKM. Kepada Ustadz yang berdepan, Bapak Kiai dan Ustadz Tanjung, saya ingin bertanya, dosa apakah yang tidak bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian, kalau orang tersebut telah bertobat, bagaimana konsekuensinya dan hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang kedua gimana kalau orang itu udah bertobat? Gimana pertanyaannya? Yang kedua, kalau orang itu udah bertobat, maka konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa apapun yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Akan tetapi ada sebuah catatan buat kita. Jangan sampai kita memanfaatkan kemahabesaran Allah. Memanfaatkan Allah begitu maha sangat pemurahnya mengampuni segala dosa hambanya, untuk kita bisa berlaku maksiat, untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, jangan sampai kita demikian. Bahkan ada anggapan bahwasanya biarinlah saya mumpung masih muda nih, saya maksiat dulu, saya perbanyak yang namanya dosa dulu, nanti saya tobatnya nanti aja kalau sudah tua. Hati-hati dengan demikian. Toh kalau seandainya sampai usianya sampai tua, kalau tidak bagaimana? Inilah penting bagi kita mengisi hidup kita dengan amal kebaikan. Karena kita nggak tahu usia kita sampai di mana. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak mengampuni, tadi pertanyaannya, segala sesuatu dosa-dosa yang bersifat syirik kepada Allah. Artinya menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hati-hati bagi kita.
Jangan dengan kehidupan kita yang sulit, dengan sesuatu ekonomi kita yang serba sulit, malah melanturkan akidah kita. Karena perbuatan syirik menyembah selain kepada Allah, Allah begitu sangat marahnya kepada hamba yang demikian. Maka Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya manakala ketika ia meninggal dunia, ia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di penghujung akhir hayatnya, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan ikhlas berjuang penuh bagaimana caranya aku memohon ampun ya Allah atas segala macam dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Taubat, benar-benar taubat, minta maaf sama Allah, minta Allah memberikan ampunan kepada dirinya, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Inilah penting bagi kita, makanya kita berjuang setiap harinya melakukan amal kebaikan dan haruslah diiringi dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat-kalimat taubat, dengan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah, insya Allah dengan istighfar kita, sholawat kita atas Nabi, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka peluang kemudahan-kemudahan bagi kita, membuka pintu keberkahan bagi kehidupan kita. Orang yang setiap harinya dilandasi dengan ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah, beristighfar selalu, bahwasanya mengakui dirinya ini penuh dengan dosa-dosa, maka disitulah peluang kita adanya kemudahan-kemudahan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menunggu sampai akhir hayat kita, karena kita tidak tahu kita meninggalnya kapan, karena nanti semua dari kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ibu yang bertanya bagaimana nanti kita di pengadilan Allah, yang telah dijawab oleh kiai kita tadi, nanti kita di pengadilan Allah dipanggil satu-satu kita, kemudian kita dihisap, mulut kita dikunci, nggak bisa kita berbicara apapun, nggak bisa kita berucap apapun, tapi nanti yang akan berbicara adalah tangan kita, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti kita akan diberikan namanya sebuah kitab, Pak. Sebuah kitab amal kita, catatan amal kita, kita diberikan kitab. Mudah-mudahan kita diberikan kitab nantinya dengan tangan kita, dan kemudian akan ditimbang kita setelah itu, maka diputuskanlah kita lebih banyakkah amal kebaikan kita, lebih banyakkah yang namanya keburukan kita. Nanti di sanalah pengadilan Allah begitu sangat adilnya, yang tidak ada bisa untuk menyogok siapapun. Ya tidak bisa untuk kita menyogok para malaikat, apatah lagi menyogok Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita mungkin dizolimi oleh pengadilan-pengadilan yang kurang adil, tapi tidak dengan pengadilan Allah. Insya Allah semuanya akan terbalaskan ketika di dunia kita dizolimi, tapi di akhirat nanti di pengadilan Allah tidak akan bisa seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, ini ada di surah Yasin Bu ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayo sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma, ayo sama-sama yuk, sama-sama yuk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastatu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abul laka bi ni'matik alayya wa abul laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan Sayyidul Istighfar tadi. Dan penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita ya benar-benar bisa meresap kepada jiwa kita dan kita bisa mengamalkannya, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu pandai memohon ampunan, pandai introspeksi diri dan membenahi diri kita. Untuk itu di penghujung acara kami persilakan pada Kiai Munawir Ngacir untuk memimpin doa. Silakan Kiai. Astaghfirullah
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awali akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami orang dhaif hanya berpegang teguh kepadamu ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hamba-Mu yang dhaif yang duduk di Baitullah di rumah-Mu ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, berilah kami petunjuk yang lurus ya Allah ya Rabb. Yaitu petunjuk jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Berilah negeri ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya Rabb. Berilah negeri ini gemah ripah loh Cinawi ya Allah ya Rabb. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb, yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat salah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Ketika melahirkan taruhannya antara hidup dan mati ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah ya Rabb, hidup untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, barokah doa kami seluruh Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah tempatkan raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada suami kami menjadi uswah dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada istri kami menjadikan tarbiyah buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Allah ya Rabb. Jadikan orang tua kami ya Allah ya Rabb, ketika masih hidup panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, dengan wasilah doa ini ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika hari ini ada yang sakit ya Allah ya Rabb, angkatlah penyakitnya ya Allah ya Rabb, dengan wasilah doa kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah ya Allah, berilah kami nanti di akhirat yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abalani wa sifaiha wa